Gina, Bu. Oh, Gina. Iya, sorry Rina Mbak ada Gina. yang satunya, ada Rina juga di sini, Bu. Oke, sorry ya Mbak. Beda era lagi aja. Iya, benar. Nah, hari ini tentang transformasi geometri ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Oke deh, untuk kelas 11 ya, Bu. Kelas 11. Silahkan Bu Ana, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat-sahabat inspiratif di sana, khususnya adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi transformasi geometri. Ini adalah materi matematika umum yang dipelajari oleh siswa kelas 11, baik itu 11 MIPA maupun 11 IPS. Siapa yang udah bisa belajar transformasi geometri? Ayo yang mau belajar ikutan gabung belajar bersama di RRI. Langsung mulai aja ya. Oke, hari ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai transformasi geometri. Ini materi terakhir di bab terakhir untuk semester ganjil di kelas 11. Lumayan buat persiapan nanti adik-adik semua PAS nanti bulan Desember tanggal 1. Yuk langsung mulai aja. Transformasi geometri. Nah, apa itu pengertian dari transformasi geometri? Mungkin adik-adik di luar sana biasanya kenalnya kata-kata transformer. Film Transformer tuh ya kan yang terkenal banget. Ini sama. Kalau transformer itu biasanya berubah dari mobil ke robot, dari robot ke mobil. Nah, kalau di transformasi geometri itu adalah artinya perubahan bentuk, letak, dan ukuran dari suatu objek, di mana objeknya di sini bisa berupa titik, bisa berupa garis, bisa berupa kurva dan bidang. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk gambar dan matriks. Next. Misal, secara umum jika suatu transformasi dapat dinyatakan sebagai matriks MT. MT di sini artinya adalah matriks transformasi yang elemennya itu adalah A, B, C, D. Maka kita bisa menuliskan sebagai berikut. Ada suatu titik P yang koordinatnya adalah X, Y. Dia ditransformasi oleh suatu matriks A, B, C, D, maka akan membentuk suatu bayangan. Titik bayangannya kita sebut sebagai P aksen, maka koordinatnya itu adalah X aksen, Y aksen. Bagaimana cara untuk menentukan X aksen, Y aksen? Caranya di sini adalah gampang aja, kita langsung kalikan saja matriks transformasinya dikali dengan XY. Ingat, di sini ada X aksen, Y aksen itu adalah titik bayangan, ada MT itu adalah matriks transformasi, XY-nya itu adalah titik asal. Nah, tadi di awal matriks transformasinya kita bisa anggap sebagai matriks ABCD. Makanya nanti langsung kita kalikan dengan XY. Jangan lupa ya, X, Y kita sebut sebagai titik asal, X aksen, Y aksen sebagai titik bayangan, MT-nya sebagai matriks transformasi. Contoh soalnya gimana nih Bu? Oke, yang penasaran langsung ke contoh soal yang pertama. Soalnya adalah tentukan bayangan titik A yang koordinatnya itu adalah min 1,2 oleh transformasi matriks 2, min 3, 0, dan min 1. Caranya gimana? Tadi katanya kalau kita mau cari titik bayangan berarti lambangnya A aksen. Nanti A aksen koordinatnya kita bisa anggap itu adalah X aksen, Y aksen. Rumusnya tadi adalah MT dikali XY. Masih ingat? Tadi MT itu adalah matriks transformasi, XY-nya sebagai titik asal. Langsung deh masukin. Matriks transformasinya itu adalah 2, min 3, 0, min 1 dikali XY. XY-nya adalah min 1, 2. Kalau kita kaliin, ingat ya perkalian matriks, baris kali kolom. Yang pertama kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama.
Berarti di sini 2 dikali min 1 ditambah min 3 kali 2. Untuk baris yang kedua, berarti kita kalikan baris kedua dengan kolom yang pertama. Berarti ada 0 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 2. Kalau udah, langsung kita hitung. 2 kali min 1 min 2 ditambah min 3 kali 2 min 6. Berarti hasilnya adalah min 8. Untuk baris yang kedua, ada 0 dikali min 1, itu berarti 0, ditambah min 1 kali 2 min 2, berarti kalau dijumlahkan jadi min 2. Maka A aksennya itu adalah min 8, min 2. Contoh soal berikutnya. Kalau tadi contohnya berupa titik yang ditransformasi, bisa nggak Bu kalau yang ditransformasi bukan titik? Bisa dong. Misalkan yang ditransformasi bentuknya adalah garis. Contohnya gimana Bu? Contohnya, tentukan bayangan garis 3x min 2y ditambah 5 sama dengan 0 oleh transformasi matriks setengah 0, 0, 1/4. Maka caranya gimana nih? Caranya yang pertama, kan inget ya kalau A aksen rumusnya adalah X aksen, Y aksen. Rumusnya adalah matriks transformasinya dikali dengan titik asal. Berarti titik asalnya itu adalah XY. Kita masukin deh matriks transformasinya. Tadi matriks transformasinya setengah 0, 0, 1/4 dikali dengan XY. Saya tanya nih, XY-nya ada nggak di soal titiknya? Nggak ada, soalnya dia berbentuk garis. Berarti bentuknya masih bentuk dalam bentuk X dan Y. Berarti tetap nih tulisnya X sama Y aja ya. Lalu kita kalikan nih baris pertama kali kolom pertama. Berarti ada setengah X ditambah 0 dikali Y. Untuk baris yang kedua, berarti tinggal 0 kali X ditambah 1/4 Y. Maka akan diperoleh hasilnya setengah X ditambah 0 berarti setengah X ya. Untuk baris yang kedua, 0 ditambah 1/4 Y berarti 1/4 Y ya. Dari sini kita bisa dapat, lihat matriks yang kiri sama dengan matriks yang kanan. Di situ ada X aksen sama dengan setengah X. Kita rubah. Kalau kita mau cari bayangan, berarti kita buat jadi X sama dengan. Berarti kalau tadinya 2-nya di bawah, pindah ruas ke kiri. Berarti jadinya dikalikan. Berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2X aksen. Terus yang bawahnya gimana? Ada Y aksen sama dengan 1/4 Y. Ingat, kalau mau cari bayangan, berarti kita buat Y-nya sama dengan. Berarti angka 1/4 kita pindahin ke ruas kiri. Kalau pindah ruas, berarti 4-nya tinggal dikali. Jadinya 4Y aksen sama dengan Y. Atau sama aja dengan Y sama dengan 4Y aksen. Kalau kita udah dapat X sama dengan, kita udah dapat Y sama dengan, terus nyari bayangannya gimana dong Bu? Nah ini kalau sudah begini tinggal kita susi-susi aja ya. Kita substitusi X dan Y yang tadi didapat ke persamaan garis awalnya. Persamaan garis awalnya tadi adalah 3X min 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Maka kalau kita susi-susi, kita ganti X-nya sama 2X aksen, kita ganti Y-nya sama 4Y aksen. Masukin nih, dapat deh 3 kali 2X aksen dikurangi 2 dikali 4Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Kita kaliin, 3 kali 2 berapa? 6. Nanti dapat 6X aksen min 8Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah, nanti aksennya kita hilangkan aja di jawaban akhir. Itu adalah 6X min 8Y ditambah 5 sama dengan 0. Selesai. Bisa ya semua sampai sini? Oke, next selanjutnya.
Macam-macam transformasi geometri ini ada banyak, ada 4. Yang pertama apa nih? Yang pertama ada translasi atau nama lainnya adalah pergeseran. Yang kedua itu ada yang namanya refleksi. Apa itu refleksi? Itu adalah pencerminan. Yang ketiga, ini ada yang namanya rotasi atau nama lainnya adalah perputaran. Yang keempat, ini ada yang namanya dilatasi atau nama lainnya adalah perbesaran atau perkalian. Yuk, buat yang penasaran gimana cara ngerjainnya, gimana rumusnya, langsung